Welcome back, hai kembali ke YouTube aku yang isinya curhat-curhatanku dan ocehan yang gak jauh-jauh dari berita terbaru di Turki. Dan aku siap menemani teman-teman yang lagi sibuk nyetir atau ngepel dengan kabar terbaru di minggu ini. Jadi, pertama-tama happy Sunday di hari Minggu tanggal berapa nih? Aduh, aku sampai nggak inget tanggal lagi. Kerja mulu, pusing. Jadi guys, seperti yang kemarin aku bilang ya, kalau kasus pembunuhan di Turki ini tuh sangat memprihatinkan karena ini jadi kayak apa sih namanya, perhatian lagi ke masyarakat. Mereka tuh dulu punya undang-undang yang melindungi wanita soal pembunuhan dan kekerasan, tapi 2 tahun lalu tuh dicabut undang-undangnya, nggak tahu kenapa. Terus karena kasus ini jadinya ada kasus pembunuhan di Azerbaijan alias negara adik kembarnya Turki yang ikut menyeruak juga di Twitter. Jadi ini namanya honor killing. Apakah honor killing itu? Jadi membunuh demi kehormatan. Misalnya teman-teman pasti pernah dengar kan, kayak di negara Timur Tengah misalnya kayak, oh anak saya berzina, daripada dia bikin malu keluarga dibun-bun gitu. Nah, tapi kalau ini ceritanya tuh miris banget. Jadi karena mungkin femicide ya, alias pembunuhan perempuan tuh lagi naik, maka kasus ini tuh langsung tring gitu. Jadi ada seorang perempuan bernama Hussein Lee siapa Alicia gitu, dan suaminya tuh namanya Hussein Lee juga, Hussein Lee bla 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 Farhad kalau nggak salah. Jadi si almarhumah ini berusia 21 tahun, terus baru melahirkan, masih punya baby, dan bayinya juga baru umur 3 bulan, correct me if I'm wrong, karena info yang aku dapat kayak gitu dari Twitter. Terus suaminya itu ngira dia tuh selingkuh. Nah, mungkin ini terlalu gegabah aja ya. Terus dia langsung ngebun-bun bininya dan anaknya itu dengan excuse kalau ini honor killing alias pembunuhan demi kehormatan. Nah, setelah diinvestigasi ternyata itu tuh ya nggak selingkuh gitu. Kan mungkin aja kan, namanya kita tuh, misal aku udah menikah tapi aku tetap punya teman laki-laki gitu, teman kerja aku atau teman nongkrong yang mungkin nanya-nanya kayak, cuy ini gimana sih caranya gini beli ini di mana sih? Itu kan biasa aja, mungkin dia tuh salah tangkap. Nah itulah, jadi kayak disorot, kenapa sih negara-negara Timur Tengah itu prianya tuh banyak yang menghabisi pasangannya sendiri karena alasan cemburu. Kan kayak kemarin tuh si Semi itu psikopat itu juga kan karena dia masalah cemburu dan gak terima diputusin kan sama ceweknya, akhirnya dibun-bun. Ya begitulah, namanya juga Saiton ya. Jadi mereka mengendarai emosi kita. Makanya kalian orang beriman jangan mau kalah dengan amarah. Tapi jujur loh, aku tuh semakin tua jadi kayak semakin bersabar. Aku semakin kayak, gue nggak mau jadi seperti orang-orang psikopat itu. Kalau orang udah terlalu pemarah, lama-lama jadi kayak psikopat. Alright, jadi itulah yang lagi digaung-gaungkan. Tapi sayangnya di TikTok itu kan ada juga yang bahas, itu nggak terlalu viral karena ya Azerbaijan gitu. Karena yang peduli sama Azerbaijan itu cuma kakaknya sendiri alias Turki. Kalau Turki kan banyak fansnya kan, kayak negara-negara kayak Albania, Bosnia, terus para muslim-muslim di Serbia itu juga kan suka banget sama negara Turki. Terus mereka tuh selalu up to date. Tapi untuk kasus ini walaupun sama-sama femicide, karena Azerbaijan orang kayak, siapa sih Azerbaijan, sekutunya Israel gitu kan, karena emang negaranya tuh pro Israel. Jadi menyedihkan banget ya. Mari kita Al-Fatihah bersama. Oke. Kedua yang lagi rame banget adalah penarikan lagi kasus ditemukannya bebong alias daging B2 di restoran ternama di Turki. Jadi itu tuh ibarat kayak comfort foodnya orang Turki lah. Kayak kita tuh comfort food kita mie ayam bakso, terus tiba-tiba dicampur daging tikus gitu. Nah mereka tuh sebenarnya kayak yes no. Kemarin tuh bilang iya ini confirm nih, ini restoran namanya Köfteci Yusuf itu positif menggunakan bebong.
Tapi tiba-tiba ada lagi yang bilang, oh enggak kok, ternyata itu nggak benar. Cuma mereka lupa. Nah, dokumen resminya itu tuh udah di-publish gitu. Apa ya, dari Kementerian Pertanian dan Agrikultur itu beberapa hari lalu tuh pas aku bikin video di TikTok, itu tuh aku udah screenshot tuh dokumen yang dipublishnya. Karena sampai masuk berita juga kalau saat mereka tuh mendeteksi di bulan Februari dan Maret itu 2 kali dites di 2 cabang berbeda ya, yang di Ankara sama di Istanbul, dua-duanya terdeteksi menggunakan daging bebong. Nah, yang aku publish di TikTok itu yang dari sampel Istanbul. Jadi ada 2 daging, 1 400 gram, 1 300 gram itu ternyata terdeteksi. Nah, yang menarik dari kasus ini adalah di Turki itu kan orangnya anti banget ya sama makan bebong, sama kayak kita gitu, kayak sensitif banget kecuali non muslimnya. Tapi bahkan non muslim di Turki aja tuh nggak makan bebong, susah nyari daging B2 tuh mau di mana di sini. Kalau di Indonesia kan masih ada tempat-tempat misalnya kayak orang Kalimantan gitu, mereka ngejual bakmi B2. Kalau di Turki tuh susah banget. Karena apa-apa kan sini harus izin terus surat menyurat segala macem. Nah, jadi ya gitu, mereka tuh kayak ada infonya tuh kalau enggak, itu info yang kemarin gak valid. Tapi masa selevel kementerian ngeluarin dokumen, nge-publish sampai masuk berita tuh gak valid kan. Jadi rakyat tuh marah dan sekarang Kofteci Yusuf tuh pada kosong. Bayangin guys, kalau apa ya, bakso kita tuh ibarat kayak bakso yang mahal tuh apa sih, Afung gitu. Ibarat kayak kita tuh ngeliat kios bakso Afung di mana, tapi orang tuh takut dan orang tuh jijik banget sama yang namanya B2 di sini. Selanjutnya, kasus tindak lanjut para binatang-binatang jalanan ya, stray cats dan stray dogs. Beberapa saat lalu, Instagram itu kan sempet down ya di Turki karena sama pemerintahnya tuh kayak diperlambat gitu koneksinya. Gara-gara rakyat itu marah kalau binatang-binatang itu disuntik obat tidur. Nah, tapi tetap ada kan berita-berita yang nggak disensor gitu, yang memperlihatkan kalau para dogi sama kucing-kucing jalanan itu tuh kayak udah meregang nyawa gitu. Ada yang bilang itu tuh disuntik metong, ada juga yang bilang kalau itu tuh cuma obat tidur. Aku sih nggak mau percaya yang pertama ya, semoga aja itu cuma dikasih obat tidur. Karena kalau di lingkungan aku, anjing-anjing di jalanan tuh masih berkeliaran. Tapi tuh ada beberapa politicians yang misalnya kalau mereka nanti menang, mereka itu tuh tidak membolehkan lagi ada anjing di jalan. Tapi kalau menurut aku dia nggak akan menang sih, politician itu, karena rakyat di Turki tuh sangat menyayangi binatang gitu. Mereka tuh benar-benar di pinggir jalan aja dogi-dogi tuh pada dikasihin daging gitu, terus kucing juga. Jadi makanya mereka tuh sangat marah kan saat kejadian dikasih obat tidur itu, dan mereka tuh nggak tahu gitu kalau setelah dikasih obat tidur akan beneran diungsikan ke tempat yang lebih aman atau malah dibun-bun. Sayangnya aku nggak bisa bahas ini di TikTok karena selalu di take down. Ya emang sih, aku tuh ngerasa kayaknya TikTok aku tuh udah mulai diperhatikan ya sama pemerintah sini. Aku harus sudah mulai hati-hati kalau mau bahas Turki karena aku punya 2 TikTok. Terus TikTok aku yang Turki, yang pakai SIM card Turki, itu suka aku kepoin ke gimana sih maksudnya, kayak aku nge-search TikTok Indonesia aku dari TikTok Turki aku, itu kadang berita mengenai Turki tuh ada aja yang ke blok gitu yang nggak bisa kelihatan. Berarti kan artinya udah mulai diintervensi kan. Waktu itu aku pernah publish kayak ada WNA Turki yang ketahuan bikin sekolah ilegal di Bali. Terus itu kan berita benar kan, valid. Terus aku publish kan di akun Indonesia aku. Jadi HP aku yang satu yang nempel sama SIM card Indonesia itu tuh bisa kelihatan, tapi pas aku buka dari akun aku yang Ayu in Turkey, yang akun nempel sama SIM card Turki aku, oh ke-ban beritanya gitu. Ya, jadi begitulah. Semoga ada titik terang bagi para stray dogs dan stray cats ini.
Dan stay tune minggu depan, aku akan kembali lagi dan cerita-cerita ada apa lagi sih